Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dampak ataupun pencegahan ya terhadap tindakan kekerasan, yaitu bullying ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu pengertian dari bullying ya. Di mana bullying ini adalah suatu tindakan agresif atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dari orang tersebut atau oleh kelompok tersebut. Tujuannya bisa untuk menyakiti seseorang, mempermalukan, atau bisa juga menakut-nakuti. Ya. Itu pengertian bullying. Yang kedua, bentuk-bentuk bullying ya, kita harus tahu dulu buat teman-teman semua. Jadi kalau bisa kita harus menghindari yang namanya tindakan bullying. Jangan sampai melakukan tindakan bullying. Bentuk-bentuk bullying tidak selalu berupa kekerasan fisik. Ada beberapa bentuk, di antaranya misalnya contoh bullying fisik ya. Bullying fisik itu bisa memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain atau kelompok, nah itu, atau seseorang. Contohnya menyembunyikan sepatu teman, ya kan, memukul kepala atau menendang, nah itu bentuk bullying fisik. Nah, diusahakan buat adik-adik semua, teman-teman semua, baik yang masih sekolah, terutama yang masih sekolah, hindari tindakan-tindakan seperti ini. Karena ini dapat menyebabkan atau merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu bullying verbal. Nah, bullying verbal ini berbeda dengan bullying fisik tadi. Bullying verbal ini yang pertama menghina, mencela, ya kan, mengejek, memanggil dengan julukan buruk, atau mengancam. Nah, itu bentuk bullying yang sifatnya verbal. Contoh, kamu jelek, kamu bodoh, atau menyebar gosip buruk. Nah, itu kita harus hindari dan jangan sampai hal tersebut dilakukan, baik terhadap seseorang, teman, ataupun kelompok lain ya. Karena ini dapat menyebabkan dampak yang sangat luar biasa. Kemudian bullying sosial yang sifatnya rasional, seperti mengucilkan seseorang, tidak diajak bermain, atau menyebar fitnah. Nah, ini bentuk dari bullying sosial. Contohnya, tidak mau berteman dengan seseorang karena perbedaan fisik atau status. Hal seperti ini harus ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya bullying cyberbullying ya, cyberbullying. Bullying yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau email. Nah, ini bentuk bullying, seperti komentar juga di media sosial. Ini kita harus hindari, jangan sampai melakukan tindakan yang namanya bullying. Jadi bullying tadi ada beberapa kelompok ya, ada bullying fisik, bullying verbal, kemudian bullying sosial, selanjutnya cyberbullying ya. Contoh cyberbullying: mengirimkan komentar jahat di media sosial atau menyebarkan foto, video untuk mempermalukan orang lain. Ini suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, ya.
Dan jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan bullying seperti ini. Dan jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan bullying dalam bentuk apapun. 3. Penyebab bullying. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan bullying. Seperti ingin terlihat kuat atau berkuasa. Bisa juga pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Misalnya dia dulunya adik kelas, kemudian dia mendapatkan bullying dari kakak kelasnya. Setelah itu berubah tahun dia naik kelas dan dia punya adik kelas. Nah itu turun. Nah ini harus diputus, ya. Harus diputus. Jangan sampai hal-hal seperti ini terus dilakukan, baik itu di sekolahan, di kantor, ataupun di kegiatan-kegiatan sosial dengan tetangga, dengan teman. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, seperti dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Ini tindakan-tindakan bullying seperti ini harus diputus supaya tidak terus berkelanjutan. Ya. Jadi kurangnya empati dan kontrol diri, lingkungan keluarga yang keras atau tidak harmonis. Ini faktor penyebab bullying juga nih. Jadi kurangnya rasa empati dan kontrol diri nih, baik di mengontrol dirinya bagaimana supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Bisa juga dari lingkungan keluarga yang keras atau tidak harmonis. Nah ini pesan bagi khususnya yang sudah berkeluarga, kita harus benar-benar menjaga atau memberikan contoh ya di keluarga kita. Dalam mendidik anak juga tidak boleh terlalu keras, dan hubungan di rumah tangga juga ini penting, harus dijaga keharmonisannya supaya anak-anak kita tadi tidak terkena yang namanya dampak dari bullying ini. Bisa juga selanjutnya pengaruh teman sebaya atau media sosial. Nah ini. Selanjutnya adalah dampak bullying. Bullying dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, pelaku, dan lingkungan. Bagi korban, ini bullying bagi korban ya, dampak bullying bagi korban. Yang pertama, trauma psikologis, takut, stres, depresi, menurunnya semangat belajar atau bekerja, rasa percaya diri rendah, dalam kasus ekstrim, keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Ini jangan sampai. Kemudian dampak bullying bagi pelaku nih, cenderung melakukan kekerasan di masa depan. Ini yang contoh dampak bagi pelaku nih. Kemudian sulit menjalin hubungan sosial yang sehat, bisa berurusan dengan hukum. Nah ini dampak bagi seorang pelaku yang melakukan bullying. Kemudian bagi lingkungan, dampak bagi lingkungannya apa? Suasana sekolah atau kantor atau lingkungan sosial di tetangga, tempat bermain menjadi tidak nyaman. Menurunnya rasa kebersamaan dan rasa empati terhadap orang lain. Ini adalah dampak-dampak dari bullying bagi yang dibully, bagi pelaku, dan bagi lingkungan. Kemudian yang kelima adalah cara mencegah bullying. Bangun rasa empati dan menghormati perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, berani melapor jika melihat atau menjadi korban bullying. Kemudian yang ketiga, kalau di sekolah dan kantor perlu memiliki aturan tegas anti bullying. Ya. Kemudian gunakan media sosial secara bijak, perkuat komunikasi antara orang tua, guru, dan siswa. Selanjutnya adalah cara menghadapi bullying. Jangan membalas dengan kekerasan. Ceritakan kepada guru, orang tua, atau teman yang dipercaya terhadap tenang dan percaya diri, hindari situasi atau tempat yang rawan bullying. Catatan dan simpan bukti jika terjadi cyberbullying. Kesimpulannya, bullying adalah tindakan tidak manusiawi yang dapat merusak masa depan seseorang. Semua pihak, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan bullying. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan. Oke, itu saja
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi